Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok seluruh kesalahan itu bersumber dari 3 perkara. Saya ulangi bahwa pokok seluruh kesalahan itu sumbernya dari 3 perkara. Yang pertama adalah al-kibru, kibr, sombong. Dan sombong ini merupakan perkara yang menyebabkan iblis kemudian dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat dan dikeluarkan dari surga. Ya, ini merupakan sumber kesalahan. Ini pertama kali. Sombong, sifat sombong. Oleh karena itu sombong itu diharamkan dalam Islam karena termasuk daripada perangai iblis. Dan sombong itu merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa al-kibr. Disebutkan al-kibru dalam sebuah riwayat, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhi sifat ini sejauh-jauhnya, jangan sampai kita meniru iblis. Namun sifat sombong ini diperbolehkan dalam beberapa keadaan, ya, dalam syariat Islam. Seperti ketika perang fi sabilillah atau ketika menghadapi orang yang sombong. Hanya ada istilah at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Karena terkadang kita perlu sombong untuk menyombongi orang yang sombong, dan itu sedekah. Nilainya adalah sedekah. Suatu saat sahabat Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir, pernah menyombongkan diri dalam tanda kutip, ya. Beliau mengatakan, seandainya ada orang yang lebih paham dariku dalam masalah tafsir Al-Quran, la rahaltu ilaihi atau sa'arhalu ilaihi. Kalau ada orang yang lebih paham dari aku tentang tafsir Al-Quran, maka aku akan kunjungi dia. Ini sombong sebenarnya, tapi situasi dan kondisi waktu itu diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud karena memang menuntut untuk menyampaikan hal tersebut, untuk meyakinkan al-mukhatab, orang yang diajak bicara, bahwa beliau itu benar-benar paham terhadap masalah tafsir Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu ketika kadang kita perlu menampilkan diri seperti itu, seperti misalkan kita paham tentang satu masalah, ahli tajwid, kita paham ahli faraid, ahli warisan, pembagian warisan, kita ahli dalam fikih, kita ahli dalam misalkan bahasa Arab, itu sampaikan saja supaya umat ini tidak kesasar. Jadi kalau mau belajar memang kepada orang yang tepat, bukan kesasar kesana kemari. Sebagai halnya kalau kita jadi dokter itu kita pasang di depan rumah kita plang nama. Dokter Fulan, kasih titelnya dokter ini, nama, terus titel belakangnya spesialis ini. Izinnya ini. Jadi spesialis misalkan penyakit dalam, spesialis ini kandungan dan sebagainya. Itu sebenarnya sombong juga, menampakkan keahlian kepada manusia, tapi itu dibutuhkan agar orang yang berobat itu tidak salah jalan, tidak salah tempat. Ya, karena kalau misalkan para dokter spesialis itu kemudian tidak mau membuat plang nama seperti itu, nanti malah kaum muslimin itu pergi ke dokter, ke tempat yang keliru, bukan dokter, mungkin tempat-tempat yang belum punya
legalitas dalam pengobatan yang bisa jadi malah akan bukan menyembuhkan tapi malah lebih memperparah penyakit atau bahkan bisa merenggut nyawa. Kemudian sumber kesalahan kedua pokok semua adalah al-hirs, tamak, ya tamak kepada dunia. Itu yang mengeluarkan Adam dari surga karena beliau bersikukuh ingin makan buah khuldi yang dirayu oleh iblis untuk makan buah khuldi, yang mana iblis mengatakan, wahai Adam, kamu dilarang makan buah ini oleh Allah itu sebenarnya agar kamu tidak kekal. Kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal hidup selama-lamanya. Sebenarnya waktu dirayu iblis ini Nabi Adam belum terayu, masih kuat, tidak mau. Ya, tapi gugurnya beliau ini dengan rayuan istrinya Siti Hawa. Diulangi rayuan oleh Siti Hawa, baru setelah dirayu istrinya itu beliau luluh dan akhirnya mau memakan buah larangan tersebut. Ini juga lumayan menjadi perhatian kita ya, bahwa fitnah istri itu juga luar biasa. Ya, fitnah istri itu luar biasa. Makanya dalam ayat disebutkan bahwa fitnah istri itu inna kaidakunna azim. Makar seorang wanita itu sangat berat, melebihi daripada makar setan. Kalau dalam Quran disebutkan makar setan itu dhaifah, lemah, tapi pas menyebutkan makar daripada perempuan itu azim, dahsyat sekali. Ya, sampai Nabi Yusuf hampir-hampir terjebak dalam perbuatan keji dengan apa? Makar seorang wanita. Ya, kalau iblis, setan kebal Nabi Yusuf. Pas wanita itu hampir-hampir terjebak di situ oleh makar seorang wanita. Jadi untuk masalah dunia itu hendaknya kita tidak perlu terlalu berambisi. Tetap kita bekerja, berusaha untuk mencarinya, tapi jangan sampai melupakan fokus kita bahwa kita nanti akan meninggal dan kehidupan yang abadi itu nanti di akhirat, bukan di dunia ini, karena ini hanya sementara sekali dan sangat singkat. Bahkan umur kita sampai berapa saja kita nggak tahu. Ya. Kemudian ketiga, pokok kesalahan tiga itu adalah al-hasad, iri dengki. Hasad itu melihat kenikmatan orang lain itu benci ketika orang lain dapat nikmat dan pengen kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Misalkan ada saudaranya bisa beli mobil, kita nggak punya, kemudian kita benci, kok si fulan bisa beli mobil ya, pengen mobil itu tidak ada pada saudaranya atau hilang, lenyap. Ini namanya hasad dan ini termasuk dosa besar. Kalau kita melihat saudara kita dapat kenikmatan berupa apa saja, berupa harta, jabatan, pangkat, atau rumah, atau ilmu, atau keadaan apapun, kita tidak boleh hasad. Kita justru harus bersyukur dan ikut senang. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Oleh karena itu resep untuk menghindari penyakit hasad itu, kalau dapat kabar tentang kenikmatan saudara kita itu ucapkan alhamdulillah langsung. Jangan diberi jeda waktu untuk berpikir. Si fulan bisa beli mobil, misalkan Toyota Fortuner harga sekian ratus juta. Langsung ketika dengar itu ucapkan alhamdulillah. Jangan diberi waktu untuk berpikir jiwa kita. Nanti kalau berpikir nanti hasad, mesti benci. Itu tabiat manusia begitu. Terus nanti kalau dipikir dulu nih, terus dia ngomong, oh dia itu bisa beli mobil, jangan-jangan korupsi. Nah, buruk sangka. Padahal sebenarnya hasad itu. Terus berburuk sangka kepada saudaranya. Maka cepat-cepat kalau kita melihat kenikmatan orang lain, mendapatkan kenikmatan besar, langsung ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa hasad ini yang menimpa saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu lebih dicintai oleh bapaknya.
dan memiliki banyak kelebihan sampai akhirnya saudara-saudaranya ini hasad kepada Nabi Yusuf, kemudian merencanakan pembunuhan. Bayangkan ya, merencanakan pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri, yang akhirnya terjadi apa yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf. Bisa dicek sendiri di kisah-kisahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan 3 hal ini. Yang pertama kesombongan, yang kedua tamak kepada dunia, yang ketiga hasad dari diri kita, karena ini pokok seluruh kesalahan dosa itu sumbernya ketiga ini. Kalau mau ditelusuri dosa apapun ke sini masuknya. Orang korupsi, kenapa korupsi? Karena tamak. Orang korupsi karena tamak, kan begitu. Kenapa orang kok pada pamer mobil, oh saya punya mobil ini harga sekian miliar. Kenapa? Karena kiber, sombong. Padahal nanti kalau mati nggak dibawa. Mobil seharga 6 miliar itu kalau pas meninggal nggak dibawa sama sekali. Kuncinya aja nggak bisa dibawa, apalagi mobilnya. Terus mau disombongkan apa? Sementara kalau kita meninggal itu masuk ke tanah, dikubur tanah. Bayangkan, tempat paling istimewa manusia itu semuanya dikubur di tanah juga. Mau miliarder, mau hartanya sekian ratus triliun, tempat akhirnya itu sama, dikubur di lubang tanah yang sangat sempit itu saja. Jadi saya kira kita tidak boleh untuk menyombongkan apa yang kita miliki. Demikian, ini saya nukil dari kitab Al-Fawaid halaman 58. Semoga menjadikan kita wawasan dan juga perhatian bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari 3 sumber kesalahan ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.